Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, terciduk ketahuan. Ternyata mahasiswa yang suka demo itu nggak ngerti loh topik apa yang di demo itu. Parah nggak sih? Tak hanya itu saja. Juga tim dari Prabowo Gibran juga membongkar. Ternyata demo tersebut juga ada yang demo bayaran. Bahkan mereka nggak kuliah atau bahkan mereka hanya pengangguran. Nggak sekolah, nggak kuliah. Parah nggak sih seperti ini? Jadi ketika ada setiap hari demo dan melakukan kerusuhan, lah itu kan ya ada orang yang menggerakkan, bukan murni dari pergerakan seperti itu gitu loh ya. Nah, tak hanya itu saja. Ini seperti Panji, Ernest. Lah ini kocaknya ini malah menyalahkan pendukung 02 karena memilih Prabowo Gibran sehingga Indonesia ini jadi kacau balau. Lah kok malah menyalahkan pemilihnya sih? Lah emang Anies gak punya kesalahan waktu menjabat? Lah emang Ganjar nggak punya kesalahan waktu menjabat? Ingat ya, Prabowo Gibran itu baru 100 hari lebih sedikit. Lah kok kalian sudah bilang seperti itu, hancur lebur, parah. Namun pendukung Pak Prabowo langsung tampar balik mereka semua. Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Mas. Kemarin bikin postingan peringatan darurat gak? Bikin Tahu maksud dan tujuannya gak? supaya itu untuk orang-orang kan banyak yang belum tahu toh. Jadi biar semua orang itu juga tahu dan kita juga harus posting itu biar mengawal gitu. Maksudnya biar tahu loh. Tahu maksud tujuannya apa enggak? Ya nggak tahu, hanya yang mau tanya saya. Loh, wah tahu Mas. Jadi gimana? Gila, sumpah ini udah kelewatan banget sih. Jadi ada jurnalis Kompas yang dipukulin sama masa demo RUU TNI di Bandung. Jadi ceritanya wartawan Kompas ini namanya Fakih. Nah, Mas Fakih ini lagi bertugas buat ngeliput demo aksi penolakan RUU TNI di gedung DPRD Jawa Barat. Awalnya Mas Fakih ini cuma mau rekam video kondisi terkini aksi demo kan. Nah, tiba-tiba ada gerombolan peserta aksi demo yang pakai masker sama pakaian hitam neriakin Mas Fakih. Dan Mas Fakih ini dituduh sebagai intel yang merekam kondisi aksi demo. Akhirnya Mas Fakih ini nunjukin ID card Kompas dan ngasih tahu kalau dia itu cuma wartawan yang lagi kerja. Tapi tetap aja guys, masa demo ini terus-terusan neriakin Mas Fakih dan nuduh kalau dia itu intel. Alhasil masa demo lainnya ini pada kepancing dan Mas Fakih dipukul, ditendang beberapa kali di bagian kepala sama badannya. Nah, untungnya ada teman-teman media lain sama polisi yang ngebantuin Mas Fakih di sana. Kalau nggak ada yang nolongin, nggak ngerti lagi tuh nasibnya Mas Fakih kayak gimana. Nah, gilanya nggak sampai situ doang. Jadi ada kantor Hanabeng di daerah Dago yang dibakar dan dihancurin. Di bangunan bank yang dibakar itu penuh sama tulisan kritik pengesahan RUU TNI. Akhirnya Hanabeng yang hancur ini sampai dipasang garis polisi buat penyelidikan. Belum selesai sampai di situ, di Malang juga sama. Baru aja semalam itu kantor DPR Malang dibakar sama masa demo yang nolak RUU TNI dengan cara ngelempar molotov sama petasan ke dalam gedung. Sumpah kalian itu nggak apa-apa banget demo, silakan aja, tapi jangan anarkis. Dan sebenarnya kita juga nggak tahu apakah yang anarkis ini emang orang-orang yang demo atau emang ada penyusup yang dibayar buat bikin keributan. 85.000. Dari Manggarai. Selain Manggarai siap mana lagi? Udah dibayar belum? Jangan. Ada ini sekolah, masih sekolah apa gimana? Kuliah? Sekolah? Masih udah nggak sekolah? Pengangguran ya? Ya. Besok jangan ya. Gini aja deh, kita debat lawan debat. Ada rakyat Indonesia menerobos DPR lagi kerja. Apakah rakyatnya yang menerobos DPR lagi kerja pelanggaran hukum, atau DPR yang harus dibikin undang-undang untuk rakyat, rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum? Bang, bahas undang-undang TNI.
Sebenarnya gue males banget membahas topik yang kalau berbeda pendapat orang bakal diteriakin buzzer. Tapi gue cuma bilang gini, memangnya sejak kapan DPR itu kalau membahas undang-undang kita masyarakat dilibatkan? Nggak pernah kan? Jadi kenapa kita harus kaget kalau tiba-tiba anggota DPR membahas undang-undang TNI di luar tempat kerja dan di luar jam kerja? Bukannya juga selama ini kita nggak pernah dilibatkan? Kenapa sekarang jadi rame? Berarti kan sebenarnya ada satu kekuatan politik yang somehow tidak setuju dengan itu dan membocorkan informasi itu kepada sekelompok orang untuk supaya isu ini bisa naik kan? Bener gak sih? Ini kan bukan kayak biasanya DPR kalau bahas undang-undang kita dilibatkan, sekarang enggak, ayo kita marah, kan enggak. Emang dari dulu DPR kita kalau bikin undang-undang kan diem-diem. Mereka bisa mengetok RUU menjadi undang-undang tanpa kita dibagikan RUU-nya apa gitu kan. Jadi kenapa ketika undang-undang TNI ini baru pada kaget? Menurut gue sih ini cuman perseteruan antara fraksi politik yang tidak diuntungkan dengan keberadaan undang-undang TNI ini. Gue skeptis aja sih. Emang dari awal negara kita tuh nggak cocok dengan konsep demokrasi. Jadi kalau mau sedikit dibatasi, menurut gue sih nggak ada salahnya. Yang penting rakyatnya bisa maju. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak, dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa, nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa. Ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh, sorry ya, kayaknya calon yang gue dukung, gue bener-bener pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk, bisa yuk, tipis-tipis yuk. Mereka nyalahin 02 karena tiba-tiba muncul RUU TNI. Tapi mereka nggak sadar kalau yang bikin RUU TNI itu semua fraksi di DPR 01, 02, dan 03 itu ikut terlibat. Dari 03 itu ada PDIP jelas. Dari 01 kubunya Anies itu ada PKS, PKB, dan Nasdem. Terus mereka sibuk ngata-ngatain voters 02 yang ngevote Pak Prabowo. Menurut gue ini irrelevan. Ditambah lagi ya kalau kita ngomongin soal legislatif atau pembuatan undang-undang itu diatur oleh DPR, bukan kekuasaan eksekutif seperti presiden. Pengesahannya pun oleh DPR. Yang terjadi sekarang adalah 02 itu diolok-olok maksimal oleh orang-orang, disalahkan karena 02 ini bikin RUU TNI jadi dimunculkan lah. Padahal mereka juga nggak sadar bahwa apa yang mereka vote juga terlibat 0103 gitu. Kalau misalnya otaknya itu berpikir rasional, mereka akan sadar soal hal ini gitu loh. Mereka nggak terbutakan oleh gerakan-gerakan di sosial media yang sifatnya memojoki, witch hunt kalau kata Panji Pragiwaksono tuh. Move on lah, nggak usah dendam pilpres. Jadi apa-apa salahnya 02 terus. Padahal kayak di RUU TNI ini mereka juga ikut terlibat 0103 lewat partai politik yang mereka dukung gitu. Apa pencapaianmu di 2024 tidak ngevote 02? Sekarang udah banyak banget bermunculan statement-statement itu ya. Aku tidak ingin mengomentari statement itu karena pilihan itu adalah hak kalian. Cuman yang paling aku garis bawahi di fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang adalah makin kesini kalian itu rakyat versus rakyat. Kalian saling melempar kesalahan, lu sih milih 02 dan segala macem. Bahkan sesama rakyat Indonesia pun saling beradu domba. Kalian tahu kan, kalian itu tinggal di negara demokrasi, yang dimana suara rakyat inilah menjadi penunjang utama siapa yang akan menjadi pemimpin negara tersebut. Ibaratnya yang paling banyak ngevote, ya itulah yang dipilih masyarakat. Apakah tidak boleh mengkritik pemerintah? Sangat boleh, siapa yang larang? Memberikan kritik, memberikan saran kepada pemerintah, karena memang ini pun juga negara demokrasi. Cuman kalau bisa, rakyat ya bersatu. Bukan malah saling salah menyalahkan. Makanya aku bilang malah sekarang jatuhnya rakyat versus rakyat. Apakah aku buat video seperti ini akhirnya terlihat seperti membela pemerintah? Ya kalau memang kalian berstatement seperti itu, berarti kalian nemen rek. Ingat, semakin kalian beradu argumen sesama rakyat yang ini A, yang itu B, pemerintah sana nih cuman ketawa. Mereka yang di sana akan tertawa lepas selepas-lepasnya. Apalagi kalau tahu rakyatnya cuma membaca hooknya doang alias thumbnailnya doang.
Ibaratnya gini deh, kalian cuma ngelihat 3 detik video pertama di FYP TikTok kalian, terus langsung kalian skip dan kalian sebarkan itu semua. Nah, kayak gitu. Jadi inti video kali ini adalah dimana kalau kalian ingin mengomentari atau mengkritik keputusan pemerintah yang sedang berjalan sekarang, ya udah, fokus ke situ. Jangan malah melebar dan menyalahkan masyarakat yang mungkin memilih kepemimpinan era presiden yang sekarang. Udah lewat, nggak guna kalau kalian sama-sama nyalahin rakyat yang mungkin nggak tahu kemarin pilihannya salah atau benar. Kalau kalian pintar, semoga kalian paham apa yang bisa diambil dari videoku ini.